خاصة وثم إلى علمائنا في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وجبالها وثم لصاحب تعليق هذا الكتاب الشيخ جنرال العلم الباري وثم إلى الإمام ابن الحذر الحيتمي وثم خصوصا صلى الله إلى هذا المجلس وعلى كل صالح من جميع الحاضرين يا أرحم الراحمين ونسألك بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا التلو والتلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستغفار والمذاكرة والتذكير والحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه من الله وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. وقال مؤلف رحمه الله ونفعني بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Wa yundabu liman talzimahu nafaqatu far'ihi. Wa yundabu disunnahkan. Wa yundabu disunnahkan liman bagi orang talzimuhu yang dia tanggung nafaqatu far'ihi nafkah. Ya, nafkah daripada dalam artian keturunannya. Kalau dia berarti anaknya. Kalau nggak ada ayah berarti kakeknya. Ada banyak. Jadi kakek mengakikah cucunya. Kalau ayahnya sudah tidak ada. Maka yang berhak untuk mengakikahkan. Maka sebagaimana mengatakan Nabi itu tidak sempat diakikah. Tapi ada riwayat mengatakan ya, diakikah oleh kakek beliau. Abdul Muthalib. Ya. Atau yang dikenal dengan nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Ya, Syaibatul Hamdi. Jadi wayundabu disunnahkan siapapun orang yang ya, menanggung nafkahnya. Jadi anak kita siapa yang nanggung nafkahnya? Ya kita. Ya. Kalau dia mampu. Ya, tapi andai kata anak itu tersebut ibaratnya walaupun anak tadi kaya, ya masih kecil memang, cuma dia kaya ada pemberian. Ya, nggak boleh bagi orang yang kewajibannya itu bukan diambil dari andai kata akikah bukan dari harta si anak. Diambil dari yang menanggung nafkahnya. Siapa? Yang mengurus dia. Ya, yang menanggung nafkahnya, bukan diambil dari harta si anak tersebut karena dia belum tahu, diminta izinkan belum tahu dia. Itu dia banyak. Nah, ya. Ayyaika untuk diakikah anhu daripadanya. Ya. Apa? Ya, diakikah daripada anak tersebut min wada'in daripada semenjak lahir ila bulugin sampai balik. Ya, sampai balik. Ya. Jadi dilihat ya, maksudnya kalau lapang. Ya, kalau lapang. Dilihat dulu batasannya di mana? Kalau dalam hadis hari ke-7. Ada ulama berpendapat kalau sudah lewat 7 nggak lagi. Ada pendapat itu. Tapi yang masyhur adalah akikahkan kita punya anak bimuddatin nifas. Setidaknya selama belum habis nifasnya wanita, sekitar 60 hari. Usahakan sebelum selesai nifasnya seorang wanita.
Nah, itu. Ya, andai kata tidak sempat akikah disembelihkan, ya, tetap sunnah bersedekah atas nama bersedekah. Ya, tetap sunnah kita bersedekah sebagai pengganti daripada akikah. Nggak mampu kamu untuk akikah, sunnah di bersedekah. Nah, itu. Karena akikah ini juga adalah syarat ketentuannya adalah ketika mampu dan lapang. Nah, itu. Jadi min wada'in ila bulugin wahia, dan dianya akikah ini sembelihan akikah ya, dan dianya sembelihan akikah tersebut kadahiyatin, sama seperti ya, kurban. Jadi sembelihan akikah itu sama seperti kurban. Maksudnya apa? Hukumnya, jenisnya, selamat dari cacat, niatnya, dalam hal makannya gimana, disedekahkan, masalah hadiahnya, masalah ta'yinnya, masalah nazarnya. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau kau bilang begini, ya, ibaratnya secara hukum, jumhur ulama tadi sunnah hukumnya. Kau bilang begini, ibaratnya ja'altu hadhihi aqiqah an waladi. Berarti kau ta'yin. Ja'altu hadhil aqiqah an waladi pulan. Kau tentukan begini. Namanya mudah mentakyin ini sebagai akikah anakmu. Maka saat itu berarti dia menjadi dagingnya pun sama seperti hukum kurban. Ya, maka ketentuannya kamu nggak boleh memakan daging akikah tersebut. Nah, itu berlaku hukumnya. Nah, banyak orang kadang nggak paham di sini. Ya, mulai dari umur, ya, umurnya. Jadi kalau sudah nanti dia mata ta'ayyanu, kau ta'yinkan, ya, sebagaimana tentang kurban, maka ya la yazuzu hina izin al aqal, tidak boleh saat itu kau makan dagingnya. Jadi wajib diberikan semuanya. Nah, disedekahkan semua. Nah, mulai umurnya, mulai hukum-hukumnya sama. Nggak boleh yang pincang, yang buta, semuanya. Jadi dalam hal ketentuan hewannya, jenisnya, nah, itu sama, tidak ada bedanya dengan hukum kurban. Ayo. Lah. Wala yaksuru azmun. Tidak boleh dipecahkan tulangnya. Akikah itu. Wala yaksuru azmun, tidak boleh dipecahkan tulangnya. Ajmuha. Ya, itu ya, makanya kita ambil tulangnya itu, kita makan sebagai apa? Maksudnya kita apakan juga. Ya, supaya dengan harapan kita selamat anggota tubuh anak kita. Tapaul, ngambil tapaulnya itu. Tapaulnya itu supaya kita nanti anggota-anggota anak-anak kita itu supaya nggak gampang patah. Kuat. Wah, ada banyak. Tapi andai kata sebagian ulama mengatakan andai kata dia lakukan juga dipecahkan tulangnya nggak makruh, cuma khilaful aula, bertolak belakang daripada yang lebih utama. Bertolak belakang daripada yang utama jangan dipecahkan, itu kira ada lamot. Nah, itu masalah akikah. Makanya akikah ini menurut jumhur ulama sunnah muakkad. Menurut mazhab zahiri wajib akikah.
Menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Menurut mazhab Hambali sunnah, tapi beda. Sunnah menurut mazhab kita Syafi'i, kalau dilakukan tentu berpahala, kalau ditinggalkan tidak masalah. Tapi sunnah yang menurut mazhab Hambali beda. Kalau dilakukan berpahala tentu, tapi kalau tinggalkan dosa. Makanya dia, Imam Ahmad satu riwayat mengatakan, menurut Imam Ahmad, ya, kullu mauludin, setiap anak, marhunatun bi aqiqatihi, dia akan tergadai dengan akikahnya, maka yuzbahu yawma sabi'ihi, ya, wa yusamma wa yuhlaq. Maka dia tergadai, mesti ditebus. Apa maksud di sini kata menurut Imam Ahmad? Menurut Imam Ahmad, kata beliau, ya, orang yang anak yang tidak diakikah, berarti dia itu anak nanti, ya, lam yashfa' liwali walidaih yaumal qiyamah. Tidak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Tapi ada juga pendapat maksudnya apa? La yashfa'u, ya, liwali walidaihi yaumal qiyamah ma'as sabiqin. Maksudnya dengan orang-orang terdahulu. Ya, dengan orang terdahulu maksudnya tidak, dia dalam artian dia bisa saja dia beri syafaat, tapi dia boleh jadi belakangan dan lain sebagainya. Ya, belakangan dan sebagainya. Nah itu, ya, secara hukum, ya, secara hukum tentang akikah. Kulak mungkin, sini Ya. Mazhab Malik. Tapi menurut mazhab Hanafi, kalau kita baca dalam Mazahibul Arba'ah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, kalau mazhab Hanafi bahwa akikah itu laisa fardun wa laisa sunnah. Enggak fardu, enggak sunnah. Jadi dianggap budaya, tapi boleh, mubah. Cuma perbedaan para ulama itu di masanya. Kalau mazhab Malik sampai 7 hari aja akikah. 7 hari akikah. Ya, kalau kita mazhab Syafi'i, ya dilihat intinya kalau bisa jangan lewat masa nipas 60 hari. Kalau mau yang lebih masuknya dalam mazhab Syafi'i, hari ke-7. Enggak ada hari ke-7, hari ke-14. Enggak ada yang ke-14, hari ke-21. Baru itu jangan lihat lagi kapan lapang, kapan apa, di akikah. Ya, walaupun sebagian ulama akikah ini, ada ulama tidak mau pakai akikah, kalimatnya nusuk, karena menurut dia akko ya ukuk sama dengan durhaka, bahasanya kalimatnya itu ukukul walidain, akko potongan, akko ya ukuk. Dia nggak mau, tapi kalimatnya nusuk. Tapi dengan berkembangnya apa, akikah tidak masalah. Ya, tidak masalah. Intinya malam ya beluk, sebelum balik akikah dia kekahkan. Tanggung jawab orang tua. Ya, kewajiban orang tua. Nah, itu diantaranya. Tapi andai kata ya sudah balik, gugur tuntutan. Ya. Tapi andai kata ibaratnya karena kita merasa dulu orang tua kita nggak lapang, ya kenapa dia nggak mengkikahkan kita, karena mungkin keadaan. Maka ada juga hadis, walaupun ini diperdebatkan hadis ini, bahwa annahu sallallahu aqqa nafsahu ba'dan nubuwah. Bahwa Nabi juga pernah mengakikahkan dirinya sendiri setelah kenabian. Setelah kenabian. Nabi diutus setelah Nabi umur berapa tuan? 40 tahun. Tapi kalau di kampung kita nggak lagi diayun. Ya ini masobak menggiai. Tuang menggi diayun enggak. Wa tasadduqu bimatbuhin. Wa tasadduqu, disedekahkan bimatbuhin, dengan daging yang sudah dimasak. Itu jauh lebih disukai. Ya, jauh lebih disukai, ya.
Ini kalau kita bertahu kita. Jadi ada aturan mainnya. Ya, bimat buhin ya ba'ansuhu ilal fuqara'i, yang diantarkan langsung kepada fakir miskin. Itu abdolnya, bagusnya diantar. Ya. Ahabbu min nidaim, lebih bagus, lebih dicintai, lebih disenangi, lebih abdol daripada diundang mereka. Nah, itu apanya? Aslinya itu antar, dia fakir miskin, umai masak. Oh, nih. Ini. Saya tahu mengerti. Jadi lebih bagus diantar, bagusnya. Nah, kalau itu ahabbu min nidaihim, lebih utama daripada dipanggil mereka macam kita biasa. Nah, itu. Ya. Langsung didatangi rumahnya. Karena begitu kata riwayat dari Aisyah. Itu lebih dicintai. Bahkan aturan menyentuh dulu itu, kalau ada satu kabilah rombongan datang, atau tamu yang musafir, kita sedang akikah, kasih kaki kanan. Itu adabnya. Bagian kaki kanan tuh kasih. Untuk kalian, makan. Nah, itu. Ya. Untuk apa itu? Apa hikmahnya? Ya tapaul. Kalau ada orang yang suka dulu, kan orang musafir, perjalanan, tapaulan. Ya, ngambil barokah supaya mereka yamsi, berjalankan dengan kaki dulu orang. Biar kuat. Nah, itu. Ini tapaul. Hikmahnya apa? Ada hikmahnya. Bukan sembarang. Kenapa dikasih kaki kanan? Ya kaki kanan itu yang lebih kuat. Nah, itu. Khusus bagi orang-orang yang berjalan musafir dulu. Ya. Bisa. Kalau apanya? Iya. Len tanduk naik. Semenenduki. Ya. Nah, itu diantaranya. Dah min nidaihim ilaiha wa minat tasadduqi nayian. Itu. Bahkan lebih disukai, maksudnya itu yang dimasak itu wa minat tasadduqi, daripada disedekahkan nayian dalam keadaan mentah. Jadi dimasak. Tiap bulan doa ya kan. Alah. Jadi kalau bisa hari ke-7 itu sudah dikasih nama anak kita itu. Hari ke-7. Bahkan janin yang gugur 6 bulan sempat dia bernapas setelah dia ditiup ruh, itu juga dianjurkan dikasih nama. Kalau dia tidak bisa dipastikan karena tidak ada USG, laki-laki atau perempuan, buat Tolhah atau Hindun. Namanya Tolhah atau Hindun. Coba ya, boleh kalau dia kita nggak pastikan laki-laki perempuan, buat Tolhah atau Hindun. Nah, begitu kata para ulama. Wa ayyuzbaha sabi'a wiladatihi, disembelihlah akikah tadi, hewan kurban akikah tadi, hewan akikah tadi sabi'a wiladati, hari ke-7 ketika dia lahir. Sunnahnya begitu. Itu maksudnya ucapan di sini adalah abdolnya, ya. Hari ke-7. Itu mutlak disepakati itu. Karena ada hadisnya kan itu. Kalau bicara hadisnya hari ke-7. Makanya mazhab Malik udah ke-7 aja. Kalau mazhab kita agak longgar.
Ya. Wa yusamma fihi, dan dikasih nama. Pada hari ke-7 dikasih nama Tuhan. Ya, sebagaimana dalam hadis Sunan Tirmizi, kasih nama. Ya, sebelum hari ke-7 juga nggak apa-apa dikasih nama. Sebelum hari ke-7 dikasih nama, nggak apa-apa. Ya. Ya, bagi kita sebagai orang tua yang berhak kasih namanya. Wa in mata qablahu, sekalipun meninggal itu anak sebelumnya, sebelum hari ke-7. Meninggal anaknya. Ya. Tetap sunnah di akikah. Walaupun meninggal dunia. Ya, maksudnya, ya. Jadi sunnah tetap sunnahkan akikah daripada orang mati setelah hari ke-7 tadi. Disembelih juga. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu' oleh Imam An-Nawawi. Ya, ini penting sebenarnya masalah akikah, kurban ini penting. Ya. Bolehkah akikah dengan hewan yang lain? Jumhur ulama boleh. Dengan kambing, dengan sapi, dengan onta, boleh. Kecuali mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali, yamna'una zalik. Mereka melarang. Tidak boleh. Ya, akikah itu selain kambing. Karena jelas katanya. Ya. Karena Rasulullah SAW, Al-Hasan wal Husain, kabsan. Nah, jadi dari sini orang ulama beda menghitungnya. Kabsan. Berarti satu ekor kambing, berarti satu-satu. Ya, menurut apa berarti? Makanya dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid lil Imam Ibnu Rus, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Akikah itu. Ya, sementara kita mazhab Syafi'i enggak. Maksudnya itu adalah dua. Dikuatkan lagi bikab syain yang masalah apa tuh? Berarti dua ekor. Namun Al-Imam An-Nawawi begitu Imam Ibnu Hajar dalam kitab Majmu', andai kata kamu mampunya cuma satu ekor untuk laki-laki, itu sudah asal sunnah. Nah, itu sudah cukup mendapat sunnahnya. Apa maksudnya? Jadi kalau kita mampunya cuma satu ekor, ya enggak apa-apa, sah akikahnya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ini, maksudnya afdolnya itu, bagusnya itu 2 ekor untuk laki-laki, 1 ekor untuk perempuan. Kalau itu di antaranya. Kenapa? Ya, kalau jumhur ulama, ya, kalau menurut jumhur ulama tadi, dari masalah jumhur ulama diperkenankan. Bahkan kalau nggak salah dalam kitab Majmu' salah. Ya. Nah, ini perlu dicatat. Lau anna zabaha. Ya, lau anna sekiranya ya dia sembelih bakorotan 1 ekor sapi, au badanatan 1 ekor onta. Ya. Anwa ya ibaratnya 1 ekor onta, 1 ekor sapi, an sab'ati auladin, daripada 7 orang anak. Ya, 7 orang anak. Syarab fihi jama'atun, yang berserikat di situ oleh jamaah. Ya, jaza itu boleh. 1 ekor sapi atau 1 ekor onta, 7 anak. Berserikat situ jamaah, anakmu, akikah anakmu, akikah anakmu, akikah anak, au sada pitu alakmu, au anakmu. Zaja itu boleh dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, itu kata beliau. Ya. Kecuali tadi menurut mazhab Hambali. Bal yusannu tasmiyatu saktin. Bahkan sunnah menamai anak yang meninggal dalam artian yang gugur.
Jadi kalau nggak tahu apakah laki-laki atau perempuan, kasih nama yang cocok kepada keduanya, seperti Tolha atau Hindun. Kasih nama Tuhan. Karena dalam kitab Tarbiyatul Aulad karya Abdullah Ulwan, Hakul walad alal walid salah satunya adalah ayyuhsina ismahu, kasih nama yang elok, yang bagus. Jadi anak yang keguruannya meninggal, ya, apalagi sudah ditiup ruhnya, berdasarkan dia, itu sunnah dikasih nama. Balagha, yang telah sampai zamana nabhir ruhi, zaman masa ditiupkan ruh, artinya 6 bulan. Wa abdulul asma'i, adapun nama yang paling bagus Tuhan, Abdullahi Abdullah, Abdurrahmani Abdurrahman, kasih nama Abdullah Abdurrahman, karena begitu dalam hadis riwayat Muslim, ahabbul asma'i ilallah Abdullahi Abdurrahman. Ya, adapun yang semisalnya itu yang didapatkan kepada nama-nama tersebut, seperti ke Abdurrahim, Abdur Razak, ya, Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad. Ya, kalau kita panggil ya jangan kalau bisa jangan Abdul Somad, Syekh Abdus Somad, pakai sin, Abdus Somad. Bagi kita yang apa ya udah jangan usah panggil Ustadz Abdul Somad, panggil aja Ustadz Abdus Somad, udah. Ya. Wala yukrahu ismu nabiyyin au malakin. Tidak makruh kita kasih nama seorang nabi atau malaikat. Enggak makruh. Seperti nama-nama Nabi Musa. Malaikat, siapa namamu? Muhammad Jibril. Tapi saran saya, Muhammad Jibril, Mikail itu nama malaikat. Mikail bukan nabi aja. Ya, Ismail juga nama malaikat. Ada nama malaikat nama Ismail. Nama malaikat. Kan ada dalam kitab Dardir. Ya, Ismail. Ada di apa dulu? Di kalau nggak salah Mesir. Syekh Muhammad Jibril. Coba tengok nanti. Syekh Muhammad Jibril. Tapi saran saya jangan Israel. Ini sedap dengarnya. Muhammad Israel katanya. Jadi intinya Tuhan boleh kita kasih nama-nama demikian. Ya, guru saya itu ada nama-nama nabi. Ya, Buya Muhammad Yahya, adiknya Muhammad dan Muhammad Yusuf, Muhammad Yakub, Muhammad Ayub, Muhammad Musa, Muhammad Toha. Orang Buya nih. Saya ini Muhammad Yahya, Muhammad Yusuf, Muhammad Musa, Muhammad Toha, Muhammad Yakub, Muhammad Ayub. Itu kasih namanya Muhammad. Bal jaa fit tasmiyati bi Muhammad, bahkan telah datang dalam menamai orang dengan anak dengan nama Muhammad fadailu alaih, keutamaan ya, keutamaan banyak keutamaannya. Kasih nama dengan nama Muhammad, nama Muhammad awalnya. Ya. Supaya mudah-mudahan nanti layak masuk dalam surga. Makanya dalam apa itu jangan kalau bisa fayan bagi Allah yukhalliya sasu auladahu min ismi Muhammad. Jadi kalau bisa kita punya anak 4 atau 8, jangan kosong, minimal 1 ada namanya Muhammad. Ya, dari 4 itu ada kasih nama Muhammad. 4 laki-laki buat salah satunya nama Muhammad atau Ahmad. Ada juga menganjurkan Ahmad. Yang paling bagus katanya ada Ahmad. Ya, bahkan untuk apa? Kita ingin mengambil barakahnya itu. Sebagaimana Imam Syafi'i. Ya, lama tatkala beliau lahir anak beliau, boleh buat namanya Muhammad. Samaituhu bi ismi Muhammad. Imam Syafi'i. Siapa yang enggak kenal Imam Syafi'i? Alimu Quraisy, Imam Syafi'i. Dibuat dia kasih nama Muhammad. Bahkan
Ada riwayat ija sami'tu Muhammadan fala tadribu. Anggo bisa gor Muhammad ulang hidup lagi topar. Iya. Ulang dobak-dobak. Ya. Maksudnya ini sebagai adab ini bukan karena dia apa, ya mahabbatan Nabi Muhammad. Itu adabnya. Bahkan ya bayan bagi liman sumia Muhammad ayah tarimahu. Wow. Aku akan kita hormati dong ya guarna Ahmad atau Muhammad. Karena bayan maguarna anak Muhammad. Itan kadang tong Muhammad ngia ditan Muhammad de bialai. Alah. Ang bagian alat sabi Mamet. Kamet. Wa yuhramu at-tasmiyatu bimulukil muluki. Haram mengasih nama dengan Malikul Muluk. Untuk Allah tuh, rajanya raja. Maksudnya Malikul Muluk. Sebagai nama ya. Haram. Karena apa? Karena itu la yasluh li ghairillah. Itu kurang layak kepada selain Allah. Malikul Muluk metunggia, raja ni raja. Nadong minum beteng itu haram. Tapi ada juga ulama bukan enggak sampai haram, makruh saja. Habis ini halimatnya haram. Wa qadil qudat, hakimnya hakim. Aduh, wa qadil qudat, pemutus segala pemutus. Raja ni pemutuskan sesuatu, kodi. Kodi ni kodi. Masmuk ismak lai, siapa namamu? Qadil qudat. Al-qudat. Qadil qudat. Wa hakimil hukam. Wa hakimil hukami. Sama juga ini. Ya. Hakimil hukam. Ya, penentu hukum paling tinggi. Wa kaza begitu juga ya kita majrur saja abdin nabi, kita buat abdin nabi, hambanya nabi. Bagus kita buat begitu. Ya. Seakan-akan itu ya nabi seakan-akan kita buat begitu nanti apa? Bahwa annan nabiya di situ menunjukkan bahwa syarikullah. Seakan-akan bahwa Nabi Muhammad itu adalah temannya Allah. Berserikat maksudnya dengan Allah. Walaupun makanya dalam kalimat ayat surah Al-Isra, surah ya Al-Isra tersebut, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Salah satu alasan para ulama adalah kenapa tidak bi Muhammadin? Sehebat apapun kedudukan Nabi Muhammad, walaupun dia sampai kepada diriku, dia tetap adalah hambaku. Itu supaya kita tidak menganggap Muhammad anak Tuhan. Dia tetap, enggak boleh abdin Nabi. Wajarillah. Enggak boleh kita buat nama orang, Ustaz, kasih nama anak dong. Ain manggia si Jarullah. Apa arti ini? Arti Tuhan, tetangga ni Allah. Oh, nabi tinggal ngaramu. Ya, Jarullah. Jangan buat ya wajarillahi. Jangan dibuat nama anak tetangganya Allah. Atau enggak boleh dibuat Rafiqullah, kawannya Allah. Bahkan kalau bahasa agapanya, bahasa kasarnya sebenarnya Rafiqul itu pacarnya Allah. Naudzubillah. Gandaknya Allah hibain. Rafiqullah. Haram hukumnya. Ya. Boleh begitu juga membuat nama orang Abdul Ka'bah. Hambanya Ka'bah. Abdul Hasan, hambanya si Hasan, Abdu. Ya, ada yang mendapat begitu. Abdu Ali, hati-hati juga. Kalau Abdullah, sunnah bagus. Abdurrahman, bagus. Tapi kalau Abdu Ali, hambanya si Ali. Alah. Kecuali Abdullah Ali. Ini enggak Abdu Ali, Abdu Hasan. Jadi. Nah, begitu. Ya. Atau
seperti yang paling haram itu seperti nama-nama berhala Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza. Ada juga orang kadang-kadang nanya orang seperti patir. Kan ada orang banyak nama orang patir. Patiris samawati wal ardh. Nah, kalau selagi masih bisa hindari. Kalau terlanjur sampai haram makruh saja. Khawatir. Ya. Watakunni bi Abil Qasim. Tidak boleh ya dikunyahkan seseorang itu dengan ya Abil Qasim. Ya Aba Qasim. Hanya Nabi Abil Qasim. Ya, bi Abil Qasim. Tapi sunnah juga kasih kunyah oleh orang-orang yang ya orang-orang yang punya kelebihan, ya baik laki-laki perempuan. Kalau dia nggak punya anak, kasih aja kunyah. Aisyah ada nggak anaknya? Radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Tapi apa disebut? Ummul Mukminin, Ummu Abdillah dan lain sebagainya. Jadi sunnah Komar menkunyah, dikasih kunyah dirimu dengan anak yang paling besar, walaupun perempuan. Nah, siapa anakmu yang paling besar? Itu yang paling utama, yang paling besar. Ya. Kalau lakuk-lakuk tidak masalah. Ya, kalau lakuk-lakuk yang bagus tidak apa-apa. Kamu karena bagus sekali dalam agama, aku bilang kamu Ahmad siapa? Suaidi, kamu ni Salahuddin lakukmu. Tuan ini Burhanuddin. Komar saya lakupkan Samsuddin. Ya. Tuan Jamlauddin. Tapi ya makruh kalau kita buat lakop-lakop seseorang itu dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, seperti akmas, ya akmas, dungu, atau ibaratnya dia buta, pincang, picek, kecuali untuk mengenalkan. Akun itu akun baru tanda alak. Ya. Ngerti apa siguro? Jam load deh. Timitan na niya lang. Apa sih? Timitan na niya lang. Jangan bebag ko na. Ang imam. Ba't imam? Asugan na ma'am. Ano ba yan? Oh, iba ko na. Wa sunna ayyahliqa ra'sahu walau unsa fi sabi'i. Disunnahkan mencukur kepalanya, maksudnya rambutnya, ulang-ulunai cukur. Walau unsa, walaupun awewe alias perempuan. Fisabi'i pada hari ke-7. Wa yatasaddaqa, kita maktubkan kepada ayah liqa. Wa yatasaddaqa bizinatihi dan bersedekah dengan timbangannya, zahaban dengan emas, au fiddatan atau perak. Dalam hadis perak. Ya, dikiaskan. Kalau perak saja bagus, apalagi emas. Itu maksudnya itu. Kalau hadisnya perak. Cukur ulunai. Ya, maksudnya disedekahkan seberat Rambut. ya, seberat rambut. Bukan seberat kepala kan? Ya, bukan seberat kepala. Ya, sebagaimana ya, Nabi SAW juga memerintahkan kepada Fatimah radhiyallahu anha
ya untuk menimbang rambut daripada Husain lalu disedekahkan. Dilakukan oleh Fatimah. Tentu tidak diragukan lagi, ya berarti kalau dengan emas tentu lebih afdol. Ya, kalau dengan emas berarti lebih utama. Berarti la roiba anna zahaba, tidak diragukan lagi bahwa kalau dengan emas afdalu minal fiddati, lebih afdal daripada perak. Nah, itu. Itu dari perak. Ayo. Ayu azina, diazankan. Ilong no go tu ajan na tuan ba. Oh, Pak Kimit murah pembesi. Allahu Akbar. Sebelah kanan ya. Soal segi perani na ila. Ya. Bahkan sekalipun kalau kita baca banyak, sekalipun dari Donis. perempuan kafir. Dia kan kan. Oke. Kalau yan, kan yan. Itong ganakila. Nah Islam udah. Ya, kenapa dia akan diajarkan? Supaya mengenal tauhid, supaya dia tidak ya diganggu oleh Ummu Sibyan. Ya, Ummu Sibyan dari kalangan jin atau yang disebut dengan Korin, yang diganggu. Kalau Ummu Sibyan ngunun sa sabian anggik ko dutong eh. Tinanyo ini dia ben terkenal bebe. Bebe. Mago ya. 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 Begitu juga wa yaqra'a, kita maktubkan ya, wa yaqra'a surat al-ikhlasi, dibacakan juga surah al-ikhlas. Ya, sunnah dibacakan surah al-ikhlas. Wa ayatan, dan ayat ini kalau kita maktubkan ke apanya, wa ayata inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ayat ini kan? Ayat ya. Ayat surah Maryam kalau nggak salah ini. Maksudnya tentang Maryam. Ya, Siti Maryam. U'idzuha, maksudnya supaya meminta, bermohon diberikan perlindungan kepada Allah dan kedua keturunannya dari setan yang terkutuk. Bitaknisid domiri, tetap walaupun gini kalimatnya, kalau kita baca ini tetap domirnya muannas kita buat. Wa'idzuha. Ya. Ala. Walau zakari, walaupun pada laki-laki. Fi uznihi al-yumna, pada telinga yang kanan. Dibacakan itu. Akibal wada'i, setelah melahirkan. Dibacakan. Ya, begitu juga dalam kitab Raudhah dan kitab-kitab lain begitu. Jadi banyak juga ada juga amalan sini nih. Banyaknya amalan sini. Wa ayyuhnikahu rajulun, maka ditahnik itu anak. Ditahnik itu sunnahnya. Ada teknik ya. Nah, buat tahnik ya. Oh, mari pun na mungkin tahnik be, menyargut nama. Baca ada ya teknik. Nah, masa sunnah Nabi. Sunnah di anak yang laki-laki, baik anak laki-laki atau perempuan. Manis-manisan bapaknya lah. Oh, kurma. Ya di tahnik. Oleh siapa? Seorang laki-laki. Kalau enggak, Pak Imro'atun, atau perempuan min ahlil khair. Kalau bisa min ahlil khair, daripada kalangan orang baik, yang soleha, lama. Maksudnya kalau tidak ada laki-laki yang mentahniknya, perempuan juga boleh min ahlil khair wassalah. Ya. Ya, kalau bisa yang ulama. Ya, ulama dengan tamar yang basah. Madu. Ya. Min ahli khair dengan apa? Bitamarin, dengan tamar, kurma. Ya, kurma. Manubisi kurma tu Arab. Menonton film tu India. Isi dikawini bayo harahap.
bahagia, bisa dipastikan pasti bahagia. Oh. Ini baru harap. Lam tamassuhu an-naru. Kalau bisa yang tidak dipanggang api. Ya, sentuh api, maksudnya pahulwin atau sesuatu yang manis. Ya, pahulwin. Kita pakannya ketamar. Pahulwin atau sesuatu yang manis seperti zabib, kismis atau apa segala macam. Ya. Silahkan ya lah. Hina yuladu, ketika dilahirkan. Tahnik. Oh, banyak. Baru ditahnik. Wayak ro'a, kita matukan. Wayak ro'a indaha, dibacakan di sisi seorang perempuan tadi. Di sisinya tadi. Wahiyatut liqu, yang dia sedang sakit. Maksudnya di masa-masa sakitnya pas mau melahirkan tadi, mulai melahirkan tadi, wahiyatut liq itu ayatul kursi, dibaca ayat kursi. Ya, dibaca ayat kursi ketika mau melahirkan nih. Ini pengalaman besok ini. Ustaz Abah, Ustaz Ali, Al-Hasib, Ustaz Qamarnya bacakan. Iya. Di sampingnya wahia, ketika dia sudah mulai tutliku, ini dalam artian adalah mulai rasa sakit mau ketika menjelang melahirkan. Bacakan ini ayat al-kursi dan wa inna rabbakumullah al-ayah. Dibaca wa inna rabbakumullah. Cari ini surah apa itu? Membaca Al-Quran. Coba cari nanti itu surah apa? Al-A'raf. Coba nanti baca. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyamin tsumma istawa 'ala ras yursil laila wan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini ada di apanya ada. Dibacakan, ya sesungguhnya Allah itu menciptakan langit dan bumi, begitu juga dalam 6 hari, kemudian disempurnakan, bahkan dia istawa 'alal aras, tapi bukan maknya duduk. Yughsil laila wan nahara, ya yughsil laila meliputi malam dan siang, yang mana ya matahari, bulan, bintang itu musakharat bi amri, tunduk dalam perintahnya. Ya, musakharatin bi amri, tunduk dalam perintahnya. Tabarakallahu rabbul alamin. Itu dibaca. Tuan nanti tengok di Quran. Wal muawwizatani, dan muawwizatain. Berarti An-Nas Al-Falaq. An-Nas atau apa? Muawwizatain. Ya, Al-Falaq An-Nas. Wal iksara min du'ail qurbi. Memperbanyak doa lepas dari kesulitan. Apa doanya? Banyak di situ. Doanya ya perbanyak apa? Termasuk doanya ya, di antaranya wa huwa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsy al karimi. Baca juga, sunnah juga dibaca yusannu aidan al iksaru min du'ai Yunusa. Sunnah juga memperbanyak doa Nabi Yunus ketika menemani istri. Wahai para suami-suami, amalkan ini bagus ketika menjelang lahirnya, ketika ya menjelang mau melahirkan istri pasangan kita. Ini hadiah, dihormati, buat amalannya. Ya, buat amalannya. Apa doa dari Nabi Yunus itu? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini untuk orang hamil. Kalau terlebih-lebih faedahnya adalah bagi orang yang melahirkan itu sulit. Kalau bisa boleh ditulis di wadah yang ya apa namanya, di wadah yang baru, boleh, enggak apa-apa. Baru dibilang ukhrus ayyuhal walad min batni dayyiqah ila sa'ati hadhihi dunya ukhrus bi qudratillah, bilang begitu.
Bang dah bertiba ya. Ya, harus hafal kalau ustad. Masa nggak hafal ustad? Ukhrus bi qudratillah. Nah, itu. Ukhrus bi qudratillah allazi ja'alaka fi qararin makin wa ila qadar ma'lumi law anzalna. Baca juga ini. Law anzalna hadzal Qur'an. Al-Hasari. Ala jabalil la ra'aitu khasyan mutasaddian min khasyatil wa tilkal amsalu natribu lin-nas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Wa-Rahmanur Rahim Allahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Kemudian diapakan dengan air. Boleh diminumkan atau diminumkan kepada orang hamil. Baru percikkan tu wajah naik. Percikan tu aja naik. Dihapus saya. Kalau dihapus, baru percikan tu aja naik. Tuh, ulang sonda tu bah. On, anggo bahasa na on datu syariah anggo ane. Nah datu jin. Anggo modelnya pedi bersih ke sono ibaratna. Nda datu. Nabi sa memang akot bisa di Marzuki non. Ayo ya, wa qala syekhuna berkata guru kami al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, amma qira'atu suratil an'ami ila rutbin wala yabisin illa fi kitabim mubinin. Adapun membaca surah Al-An'am sampai ila rutbin wala yabisin illa fi kitabim mubin yauma ya'ikku atau ya'ukku pada hari di akikah anil mauludi daripada anak yang dilahirkan. Famin mubtadi'atil awamil jahlati, itu diantara yang diada-adakan oleh orang awam yang bodoh. Bayan bagi al-inkifafu anha, maka semestinya kamu mencegah diri darinya. Bahkan watahzirun nasi minha, memberi peringatan kepada orang agar ya tidak melakukannya ma'amkana ya semampu kamu. Ya, memungkinkan ingatkan orang, berikan peringatan orang. Surah Al-An'am. Ayat berapa itu? Di mana sih? Ada ayatnya situ. Ini ayatnya. Coba nanti dicari ayatnya dia. Nah itu cari ayatnya. Berarti itu yang sunnah itu. Nah itu. Paraun yusannu likulli ahadin. Nah ini udah beda. Nah ini ya tuan ya masalah akikah. Nah jadi itu akikah itu. Jadi akikah itu potongan supaya mengkikis sifat-sifat kebinatangan. Jadi dulu ya akikah ini ya, jadi penyembelihan apa itu sudah ada tradisi. Kalau anak lahir zaman jahiliyah pun sudah ada sembelih. Bahkan darah yang mereka sembelih itu taruh di kepala anak. Memang ada riwayatnya, cuma sebagai ulama menganggap itu adalah hal perbuatan jahiliyah. Tapi sebagian ulama ada juga menganggap hal-hal boleh saja diusapkan. Tapi saya pribadi lebih condong pendapat yang tidak memperkenankan usapan ke darah. Iya kan di basahnya di situ diapakan darahnya baru dibasuh, baru dicuci. Nah, tapi kalau bisa nggak usah. Nah, ada tapi sebagian ulama di sini tengok adalah min ya daripada perbuatan min adatil jahiliyah. Berada pemana? Ibu pemana itu laki bawa. Jadi koyok masa dalam bumang kita itu laki. Sah. Ya, jumhur ulama sah. Mazhab kita Syafi'i sah. Sedangkan tadi dari 7 anak berbeda-beda sah. Bagaimana maksudnya? Makanya kalimat tadi. Istaraka fihi jama'atun, berserikat di situ jamaah. Berarti orang-orang banyak. Oh, anaknya lak bayi. Oh, bisa. Yang penting ya akikah bulan itu alak. Batasan hewan yang sembelih untuk akik yang aman yang paling baik. Paling mending iya sama saya kambing lah, kambing. Kalau manuk ya. Kurban tuh ya. Ini coba ikan.
Besar deh. Tapi yang rusai ikhtilat itu tidak sama memang Ah, itu di luar apa tuh? soal anak saudara ya orang cerita ini ada batu orang aja udah bicara mau udah perusahaan ini kan jadi iya biasa udah putih rusuhan bersambat iri bene rokoknya kikahnya anaknya koyokia kikahnya anaknya jadi statusnya apakah masih selesai me ahnya akikahnya atau Kalau dia ikuti pendapat yang membolehkan, ada ulama membolehkan, sah. Jenis-jenisnya ada yang menjeniskan dia ke kambing. Ang uso na ito. Anong ba yun? Ang bigutan ito na yun, kan? Mula sa yun ito. Sama. Sama yun eh. Ang gusto na iba ni nga yung mga dewasa ito lagi hakikan nila. Oh. Jadi yung dianjurkan nih, ang galing na. Belum ya hari ketujuh. Setelah itu orang tua Maksud na ni nga ya, sinurang Ya, Madiwasi ya. tetap lebih afdol karena akikah itu tetap hak orang tua. Kalau bicara Abdul orang tua yang memegang. Tapi kalau mau akikahkan dirimu sekali bersedekah, akikahkanlah. Karena orang tua kita dulu nggak lapang. On masalah ada nih ngayon tentang susu nih ngaya kan. Susu. Jadi ada nih ngaya seorang istri maleko. Oh, tuh pakai pertanyaan ya harus bro. Baru nih ngaya on umat non nih ngaya koma. Udah sadar diri nih ngaya kan badan lemah. Jadi anak naon Ay, saya gitu nyusu. jadi dia tuh lebih ngaya aha susu nala ini ayah kan saja gitu jadi akun susu ni ah itu ngaya kan anak ngalih nih ngaya kan jadi nedokun dengan ibu sesusu langsung dia pas susu ya sana air susu nih nedokun ibu sesuatu sendiri langsung dia manepel tuh susu nih Apakah harus langsung dilakukan menyusu itu anak bori atau Harus. diambil air nengon susu anak bori baru Ya, kalau syarat apanya itu harus di syaratnya itu harus langsung. dari sedotan aslinya. Bahasa kasarnya puting nai minimal 5 tegukan atau sebelum lama minimal kenyang. berarti nih ngaya anggo beni tuh komplain ngaya Di situ ayah Ya, sebagai ulama ya. Ya, sebagai ulama ya harus begitu harus tegukan. Sedotan dari pil aslinya. Karena kenapa pendokon ini muridnya Sembah Udin, Guru Udin. Kenapa orang itu menggigit nanti ya? Kenapa nyamuk itu giginya? Berarti benar darah dia nih, hisap nih ya. Nggak sampai susu dia. Ya Udin lah. Wallah. Oh, din mo na. Nuwali sana. Memang na juga ada ngingit anggo ai, musibah. Pare suping Kena itu ada. Betul lah kena hawangan. Serius metong betul juga tengah. Darah kasih ya. Aso. Mau tahu sih karet. Karena mau tahu si susu baik. Ya. Nang wedan. Wadal. Suara dong. ang kesipan-sipan Ano ba ito ni? Tidak mau tempat bertanya ya sih. Dia ada ya hukum nih seorang anak laki-laki pari dia umatnya ngaya iya pari dia ada ngaya hukum Boleh. anggo iya ngaya macam-macam emang usap-usap dia ada Nah apa? Nah apa ya? Ngomong Wala na rakong yaw may pari. Palagi Jama-jama ni. apalagi darurat. ini kan mandiin air ini Bisa. deh Hah?
Tolak. Boleh hukum dah buat ni kan. Alah, apa lagi dibutuhkan matobang apa lagi. Boleh. Cuma ngusah lagi dong DP ada buru butuh ni bayi mah. Mari dia. Sila dong DP. Warung malay hindi. Ang nabalobe. Ayun, parang main ni. Alung dah buat gini ngai keterangan saya guru jangan dapat ni makro. Ini bicara makro bisa, jadi kan bicara boleh. Secara hukum umum boleh dulu. Makro ka bukan harap. Listo lah. Maksudnya ang godong daripada sina bisa dihilang kemakruhan ni. Nah, iya minara. Iya mina terandalkon. Iya minisi umum atau bang, uzur, sana lumpuh namun iya. Bahkan bisa jadi amal lagodang. Ya, selama terlebih laisa mahal sahwat dong si kecurigaan tempat untuk kan. Nung to bang nang apa lagi mak ni bang. Ya. Dia peridi dia mana jolo. Alung ingat tetangga namula kios dan arayo ni di sana. Jadi kita tu menjalan ke sini ni. Abetong lumur ni tu. Tangis lengan ni ya kan. Abetong boleh orang ahli kan. Nama sini boleh. Boleh tu. Tangis ni ada dengar ya. Ini ayang gue mati. Roh menyembah kono dan ya. Ya singai. Masuk pasien di sana. Pesan dia. Pesan Pesan dia dengar. pesan Dia wajib ni. Red saja sa inang konsibalas. pesan. Soal ni. Nggak usah lagi tertulis kopi. Kalau mau dah. Dia tang sama. Cali au ketua masjid kina jolo wasiat namanya nang wanaknya wasiat kina au peridina baru wasiatnya au peridina menyumbayang kono ustad nah hari ima wasiatnya harap mundurkan diri Imam Masjid harap ketuanya bayang kami harap mundurkan diri Imam Masjid Ar-Rahmadi harap ketuanya cuma ya pas mundurkan diri yang meninggal ya bisa tinggal pun ya iba. Nah, besok tanda tangannya surat turunnya apa? Itu akan jangan dami kan? Wasiat. Nah, ya ada orang tua ni ya kan. Jadi wasiat ko ni tu anak-anak mama tu kena emang bagian ni maya tu ni ngai. Wajib dia ai. Wasiat ni. Maksudnya? Ibarat na warisan na may bini potong-potong. Warisannya setelah meninggal. Tinggal wajib deh baru meninggal ya. Disesuaikan dengan hukum. Boleh kita bukan enggak boleh. Kalau di bukan ibu atau jodoh bahagian nilai secara hukum. Ida bang na waris yang gojo kenurun ke sini. Ibu pemberian sekedar deh. Waris setelah meninggal deh. Berarti ini wasit Wasiat tu anak. kamu ya. Ang wasiat na cocok na tu anak. Ang wasiat jadi bersifat pesan. Ang wasiat cocok tu anak angkat. Tola wasiat ko niya tu anak angkat. Bisa nggak dapat anak angkat? Bisa. Tapi yang lobis yang seperti harto. Kau dengan anak-anaknya dong. Alang wasiat ni mesti sunnah dengan wasiat kon ba, cuma bersifat sunnah susunannya. Berarti ya akun dipatok hukumnya. Sebelum dibagi ni. Datang istilahnya kan ang godong do meninggal lebih tirkah peninggalan jadi waris ni. Ada pun wasiat dari wasiat ni yang di luar ni ide mungkin. So na angkat itu niya ni kini. Wasiat kon ang dapat dia. Iya, Budak dia mangolo. Ile niya sudah. Iya, rumah kan. Boy tu kaya dia. Ang dengan kia harus na yung bola. Tema atas nama niya disuruh lecturer na anak angkat ya. Jadi ini beda kan ya. Bomong gue lentong. Cuma tu dah warisan atas nama warisan. Mo, siapa? Anaknya lain. Ini ya. Ipin angkat ni. Oh, ya guys, may paling untuk kina ibu arba.
Ini akikah kan. Abi nabi akikah kan anak kedua. Berarti jika san sebelum lahir pasif itu ya. Wala. Sampai murid kau gini, enak nikah di Ustaz nih. Nih. Nikahnya tuh kawin nih udah bahasannya. Enak kawin tuh Ustaznya. Kalau bisa pas lahir udah kawin aku nih gua. Tahu nih. Pas lahir aku bisa kawin langsung kawin nih. Biasa kayak kelas 12. Kelas 12 tong kelas terakhir ya. Oh, dewasa dua sama lah yang mahal pikirannya. Ada bu syarat lah ya. Ada burung. Oh, hujan ada burung masuk. Alay, membosankan kadang alay. Wah, itu udah balik naik sih. Ada pertanyaan. Itulah guys. Ada lagi pertanyaan. Ano yang nang paman? Bahasan mengenai tiga ya. Ito rapat na mga parang cabang.